Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Raihan. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dari sekarang saya ingin menjelaskan orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Jadi, orang yang menutup pintu terhadap tetangganya itu dia pasti memiliki privasi terhadap tetangganya. Bukan berarti orang itu sombong dengan tetangganya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Apa arti tetangga dalam kehidupan kita? Tetangga, yang dimaksud dengan tetangga, dia misalkan kita tinggal di sebuah kampung, sebuah desa. Itu yang rumah sebelah itu yang rumah 10 rumah sebelah kanan itu yang dimaksud dengan tetangga. Dan begitu juga dengan 10 rumah sebelah kiri itu yang dimaksud dengan tetangga. Dan begitu juga 10 rumah yang di depan rumah kita itu disebut dengan tetangga. Begitu juga dengan yang di belakang kita. Itulah yang disebut dengan tetangga. Nah, berarti manfaat tetangga dalam kehidupan kita, kita bisa membedakan antara kita dengan orang lain. Misalkan orang lain itu dia itu membutuhkan. Nah, sesama 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 memahami lah. Misalkan kita akan membawa ada sebuah beras, orang tetangga kita orang tidak mencukupi, lalu kita kasih dia beras gitu. Itulah arti kita dalam bertetangga. Mengapa hubungan dengan tetangga penting? Hubungan dengan tetangga penting dikarenakan kita ini kan manusia. Setiap manusia memerlukan orang lain. Tidak ada manusia yang sanggup tidak ada manusia yang berpegang teguh dengan diri sendirinya. Itu kan manusia. Makanya kita ini membutuhkan orang lain, setiap bantuan, tidak sanggup dengan sendirian gitu. Begitu juga dengan pentingnya kita dengan tetangga, yaitu bila ada permasalahan dalam dalam tetangga, maka tetangga yang lain untuk turun itu, untuk membantunya. Misalkan ada acara-acara gitu, event-event orang lain, tetangga kita turun untuk membantu kita gitu. Fenomena menutup pintu. Nah, seperti yang judul yang tadi, sikap tidak peduli terhadap tetangga, baik secara fisik maupun emosional. Nah, ada juga fenomena fenomena seseorang dia menutup pintu rumahnya. Dalam arti kata, dia itu tidak mau dinampakin kepada tetangganya tentang pribadinya, baik secara fisik maupun secara emosional. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan dia. Bukan berarti uh, orang rumah itu sombong itu. Penyebab sikap menutup pintu. A. Individualisme yang meningkat. Nah, ini yang pertama, yang A. Berarti penyebab dan akibat orang rumah menutup pintu dikarenakan ada sebuah wacana, adapun ada sebuah uh, ada sebuah kejadian yang orang lain tidak perlu ditahu, orang lain tidak perlu tahu tentang dirinya sendiri di rumah gitu. Yang kedua, kesibukan pribadi dalam tekanan hidup. Nah, berarti orang rumah itu penyebab penyebab akibat dia menutup pintu, berarti ada kesibukan pribadi dalam rumahnya yang tidak pengen tahu, yang tidak pengen ditahukan, pengen tahu oleh tetangganya, yang tidak perlu tahu oleh tetangganya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya hubungan sosial. Nah, ada juga yang berprinsip seperti yang C ini, kurangnya kesadaran.
orang itu berarti menutup pintunya nggak sadar gitu maksudnya kan. Itu yang prinsip orang yang lain. Ada juga kan orang-orang orang kan memiliki banyak prinsip, banyak sikap. Kalau yang C ini dia ini kurangnya kesadaran. Berarti maksudnya dia itu seperti apa ya? Kayak sombong gitu maksudnya kan akan pentingnya hubungan sosial. Yang ketiga D, konflik atau masalah pribadi dengan tetangga. Nah, ada juga prinsip orang dia menutup pintu karena ada kekacauan ataupun karena ada kerusuhan dalam tetangga dia, makanya dia itu menutup pintu. Selanjutnya, dampak negatif. Dampak negatif. Yang satu dampak pada individu, hilangnya dukungan sosial, isolasi dan kesepian. Ini yang negatifnya orang menutup pintu, hilangnya dukungan sosial. Berarti orang itu tidak sosial, tidak mem- tidak memberi arahan, pokoknya tidak sombong lah istilahnya gitu. Negatifnya orang yang menutup pintu. Maka orang itulah yang tidak sosial tadi, orang itu dia isolasi dia, orang itu isolasi dan kesepian. Kesepian gitu. Yang kedua, dampak pada komunitas. Melemahnya solidaritas sosial, menurunnya rasa aman di lingkungan. Nah, berarti kalau kita dalam sebuah komunitas, komunitas itu adalah sebuah kumpulan para tetangga lah kalau di masalah desa kan, sebuah para tetangga, kumpulan para tetangga. Itu dampak negatifnya dikarenakan kita menutup pintu tadi, dapat melemahkan silaturahmi kita kepada orang lain. Nah, dan selanjutnya perspektif agama dan nilai-nilai Islam. Pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Laisal mu'minun alladzi nayashbahu wajaruhu wajaruhu jan'u ila janbihi. Artinya tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tantangan lapar sampai ke lambungnya. Nah, misalkan ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita tetangga dia sakit, kelaparan, bahkan tidak ada makanan untuk memakannya, bahkan tidak ada duit untuk membeli obatnya. Akan tetapi kita yang sebelah rumah orang sakit tersebut, kita itu tidak mempeduli orang tersebut, orang sakit tersebut dikarenakan kita ini memiliki sifat sombong. Makanya itulah yang dinamakan dengan orang yang tidak bersosial dalam bertetangga. Banyak kejadian seperti itu. Seperti ada tetangga yang sakit, dia tidak memberi makan. Seharusnya itu wajib kita memberi nafkah dia, memberi makan, memberi obat itu. Dan selanjutnya solusi dan tindakan positif. Mulailah dengan menyapa dan berbicara dengan tetangga. Nah, kita dalam kehidupan sebuah komunitas, sebuah kampung, sebuah desa, dalam Islam itu kan diwajibkan menyaut salam. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam itu. Lakukan bantuan kecil seperti berbagi makanan atau menawarkan pertolongan. Nah, kita dalam tetangga itu melakukan bantuan-bantuan seperti ada acara, misalkan ada acara pesta gitu kan, ada perkawinan,
maka kita akan membantu gitu. Itulah yang dinamakan dengan kehidupan dalam tetangga solusinya. Memberi makan, menawarkan pertolongan gitu kan. Misalkan ada perlu apa Kak gitu. Adakah kegiatan komunitas seperti arisan atau kerja bakti? Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebuah perkumpulan, ada sebuah eh, misalkan ada arisan ataupun kerja bakti gitu. Kita harus kompak dalam solusi bertetangga. Jadilah pendengar yang baik saat tetangga membutuhkan. Nah, kan setiap tetangga itu kan pasti ada yang rusuh, pasti ada yang kacau itu kan dalam sebuah rumah tangga. Orang itu kan pasti mencurhatnya kepada tetangga yang lain, mengaduinya kepada tetangga yang lain untuk bisa mendapatkan solusi. Gambaran, lingkungan yang penuh kebersamaan. Nah, dalam bertetangga, kita memiliki lingkungan yang penuh bersamaan. Seperti misalkan ini hari Minggu kan, hari Minggu banyak orang yang libur. Maka sepertinya kita buat acara lah gitu kan, minggu-minggu makan-makan gitu. Misalkan kayak kalau di Aceh itu kayak maulid itu kan, setiap kampung pasti ada maulid. Nanti per rumah itu dikasih nasi ke apa ya, ke musola gitu kan maksudnya. Selanjutnya, ah, dari akhiri dengan penutup, kutipan inspiratif, hidup yang bermakna adalah hidup yang memberikan makna bagi orang lain. Ajak audiens untuk mulai membuka pintu hati dan rumah kepada tetangga. Sekian dari saya penjelasan tentang uh, gangguan terhadap tetangga. Sekarang saya akan memulai dengan kuis. Nah, bagi Anda yang ingin memain kuis, maka Anda akan menekan tombol mulai. Selanjutnya, saya akan menggeserkan ke slide yang pertama. Apa yang biasanya menjadi alasan seseorang menutup pintu terhadap tetangganya? Nah, nanti kalian jawab di sini ya. A. Ketidaknyamanan sosial. B. Keterbatasan waktu. C. Kesibukan pekerjaan. Dan terakhir, semua jawaban benar. Nah, tolong kalian sebutkan jawaban nomor satu. Jika kalian benar, maka pencetlah yang misalkan benar yang A, pencetlah yang A gitu. Nanti akan keluar dia salah yang benar. Yang kedua, bagaimana sebaiknya cara mengatasi konflik dengan tetangga yang menutup pintu? A. Mengabaikan dan tidak berkomunikasi. B. Mencari waktu yang tepat untuk berbicara secara langsung. C. Mengadu kepada pihak berwenang. D. Mengirimkan surat ancaman. Yang mana nih? Tolong dijawab ya. Yang ketiga, apa dampak negatif dari menutup pintu terhadap tetangga? A. Meningkatkan rasa saling percaya. B. Mempererat hubungan antar tetangga. Menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan. D. Menciptakan suasana yang harmonis. Menciptakan suasana yang harmonis. Dan selanjutnya, apa langkah pertama yang dapat diambil jika kita merasa diabaikan oleh tetangga? A. Menghentikan semua komunikasi. B. Mencoba memahami perspektif mereka. C. Membuat humor tentang mereka. D. Memindahkan tempat tinggal. Dan yang terakhir, sikap apa yang sebaiknya ditunjukkan ketika berhadapan dengan tetangga yang cenderung menutup diri? A. Kesabaran dan pengertian. B. Kemarahan dan protes. C. Ketidakpedulian. D. Pura-pura tidak melihat. Nah,
tolong dijawab ya semua soal-soal ini ya. Semua kuis. Nah, saya akhiri dengan terima kasih. Bila Anda nonton video ini, alhamdulillah Anda akan mendengar suara saya, Anda akan mendengar ceramah dari saya dan Anda akan mendapatkan motivasi. Bila ada mm, cakapan saya dalam memperjelaskan, maklumilah setiap manusia itu pasti ada kesalahan. Bila ada kesalahan, bila ada yang salah, saya mohon maaf karena saya masih pelajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.